Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Hasna. Kita akan belajar materi tentang pewarisan sifat. Nah, dalam pewarisan sifat ada yang dinamakan dengan genetika. Genetika itu apa sih? Jadi genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anaknya. Sama dengan pewarisan sifat, berarti kan warisan. Berarti dia menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, di sini ada yang namanya gen dalam pewarisan sifat. Gen ini apa? Gen itu merupakan pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Itu jadi yang disebut dengan membawa sifat dari induk keturunannya adalah gen. Nah, gen ini tersusun dari sepasang DNA yang akan menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Itu sama kayak kita kan terdiri dari sepasang DNA, dari DNA ibu, dari DNA ayah. Itu yang nantinya akan menentukan sifat kita atau ciri kita seperti warna kulit, rambut lurus atau keriting, hidung mancung atau pesek, dan lain-lain. Gen terletak di dalam kromosom, dan kromosom terletak di dalam inti sel. Nah, kalau kalian bingung kromosom itu gimana sih? Nah, gambar kromosom nih kayak gini. Gitu. Gambar kromosom ini seperti ini. Nah, kromosom ini terdiri dari kepala, yaitu sini, sentromer, dan bagian lengannya. Ini bagian lengan kromosom. Nah, tadi kan dibilang DNA itu adanya di kromosom. Ya nggak? Nah, di sini nih. Jadi, di dalam lengannya ini, kan disebutnya lokus. Nah, di sini tuh terletak kromosom, terletak gen itu kan gen itu berada di dalam kromosom. Nah, gennya tuh ada di sini nih, di dalam lengan-lengan kromosom ini atau lokus. Ini, jadi dia tersusun dari gen. Gitu. Nah, tipe kromosom ini ada dua macam. Ada kromosom tubuh atau disebut dengan autosom, yaitu berarti kromosom yang dapat menentukan ciri-ciri tubuh tadi seperti warna kulit, hidung, dan lain-lain. Kemudian ada kromosom kelamin atau gonosom. Nah, kalau kromosom kelamin berarti yang akan menentukan jenis kelamin pada suatu individu. Misalnya nanti jantan atau betina. Kalau pada manusia dia laki-laki atau perempuan. Gitu, ini kromosom kelamin atau gonosom. Gitu. Kemudian di sini ada macam-macam kromosom pada manusia. Jadi kromosom pada manusia ini menempati sebuah sel kan. Nah, sel itu memiliki kromosom yang berbeda-beda. Contohnya kromosom yang ada pada sel kelamin manusia. Gitu. Jadi kalau pada manusia ada yang namanya kromosom X dan kromosom Y. Itu kalau pada manusia. Nah, beda lagi pada setiap jenis kelamin. Kalau pada wanita, dia punya kromosom X aja. Jadinya di sini XX. Tapi kalau pada pria, kromosomnya adalah X dan Y. Gitu, paham ya? Jadi kalau perempuan itu hanya kromosom X aja. Tapi kalau pada pria, dia punya kromosom X dan kromosom Y. Nah, jumlah kromosom. Jadi, kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid. Jadi kromosom yang ada di tubuh itu sifatnya diploid atau 2N atau berpasangan. Tetapi kalau kromosom yang berada di sel kelamin atau sel gamet itu sifatnya haploid. Haploid berarti kan cuma N, cuma satu doang. Berarti dia tidak berpasangan. Gitu. Contohnya di jumlah kromosom pada sel tubuh manusia. Kalau di sel tubuh kan berarti 2N ya. Berarti berpasangan, ada 23 pasang. Atau kalau ditotalin ada 46 kromosom. Tapi kalau di sel kelaminnya ada 23 kromosom.
Itu jadi 23 kromosom di sel sperma dan 23 kromosom di sel ovum. Itu kalau di sel kelamin, makanya dia N, haploid. Gitu. Nah, ini istilah-istilah genetika yang harus kalian pahami, karena dalam materi pewarisan sifat ini nanti kita akan mempelajari tentang persilangan, ada persilangan monohibrid, persilangan dihibrid. Nanti istilah-istilah ini akan sering dipakai gitu. Jadi kalian harus paham. Yang pertama ada gen. Tadi ya, gen ini kan merupakan segmen tertentu DNA yang ada di kromosom. Gen ini ada di kromosom yang akan menentukan sifat keturunan tertentu. Kemudian ada yang namanya kromosom. Kromosom ini merupakan faktor pembawa sifat keturunan dari induk ke anaknya. Dan nanti ada yang namanya parental, atau simbolnya itu biasanya P. Parental itu berarti induknya atau orang tuanya. Nah, ada yang namanya filial. Filial ini atau F, ini berarti keturunannya atau anaknya. Nah, nanti ada lagi kalian akan nemu sama yang namanya F1 sama F2. Kalau misalnya F1 berarti keturunan pertamanya atau generasi pertamanya. Tapi kalau F2 berarti keturunan atau generasi kedua. Gitu. Kemudian ada yang namanya genotip. Genotip itu apa? Kalau genotip ini susunan genetik yang mendasari pemunculan suatu sifat. Jadi dia susunan genetiknya. Kalau di mudahnya itu dia hurufnya kayak M besar atau M kecil gitu, atau dia H besar H kecil, terus B besar B kecil, pokoknya hurufnya, susunan genetiknya itu namanya genotip. Tapi kalau fenotip itu berarti ekspresi gen yang dapat diamati, suatu sifat yang dapat diamati. Contohnya warna merah, putih, rambut keriting, rambut lurus, gitu. Terus warna ungu itu berarti fenotipnya. Jadi yang terlihatnya, sifatnya, gitu, beda ya. Jadi kalau genotip itu misalnya dia M besar, itu genotipnya. Tapi kalau fenotipnya berarti merah, gitu. Atau H besar, H kecil, berarti dia genotipnya. Berarti fenotipnya apa? Misalnya hijau, gitu. Jadi sifatnya, atau warnanya, bentuknya, strukturnya, sifatnya, pokoknya itu fenotipnya berarti. Kemudian ada yang namanya dominan. Kalau dominan berarti sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Ini dominan. Jadi yang sifatnya lebih kuat yang akan muncul itu dominan. Kemudian ada yang namanya resesif. Resesif itu sifat yang kalah atau yang lemah muncul pada keturunannya. Itu. Kayak misalnya kalau dominan ada M besar, merah disilangkan dengan warna putih. Hasil anaknya warna merah, berarti kan merahnya itu dominan. Sedangkan putihnya itu dia resesif, karena putihnya kalah sama warna merahnya. Gitu. Kemudian ada yang namanya intermediate. Intermediate itu berarti apa? Intermediate itu berarti sifat yang sama-sama muncul, kuat pada keturunannya. Jadi sifatnya itu campuran. Jadi kayak misalnya merah sama putih hasilnya pink. Berarti kan muncul di keduanya kan sama-sama kuat hasil penggabungan keduanya. Nah, itu namanya intermediate. Kemudian ada yang namanya gamet. Gamet itu berarti huruf penyusun genotipnya. Gitu. Kayak misalnya gamet MM, gamet M besar atau gamet M besar. Itu namanya gamet. Kemudian ada yang namanya homozigot. Homozigot itu berarti pasangan gen yang sama kuat. Ada dua macam nih, ada homozigot dominan dan homozigot resesif. Kalau yang homozigot dominan itu biasanya dia hurufnya besar. Kayak misalnya A besar, K besar, M besar. Kemudian kalau homozigot resesif berarti dia pasangan yang resesif. Contohnya nih A kecil, K kecil, dan M kecil. Kemudian ada heterozigot. Ini pasangan gen yang tidak sama kuat. Contohnya A besar, K besar, K kecil, M besar, M kecil. Ini salah tadi ya, A besar, A kecil. Kemudian ada galur murni. Galur murni itu berarti keturunan satu induk yang masih dari induk yang sama.
gitu. Kemudian ada yang namanya organisme dengan fenotip homozigot. Biasanya kalau genotip homozigot berarti biasanya dominan. Nah, ada yang namanya backcross dan test-cross. Nah, kalau backcross itu gimana? Berarti kalau misalnya backcross itu persilangan antara F1. F1 itu kan berarti keturunan pertamanya disilangkan dengan induknya yang dominan. Sedangkan kalau test cross itu persilangan antara F1 atau keturunan pertamanya dengan induknya yang resesif. Gitu. Jadi kalau ada di contoh soal nanti disilangkan F1 dengan induknya yang resesif. Berarti kamu cari nanti induknya yang resesif. Dari hasil F1 disilangkan dengan induknya yang resesif, itu test cross. Gitu. Persilangan atau hibrida atau bastar. Jadi dalam persilangan ini ada beberapa. Ada persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, dan penyakit menurun pada manusia. Bedanya apa? Ini kakak jelasin secara singkat dulu ya, nanti baru secara jelasnya. Yang pertama monohibrida, berarti persilangan pada satu sifat beda. Contohnya, persilangan bunga mawar berwarna merah disilangkan dengan mawar berwarna putih. Berarti kan cuma hanya satu sifat, merah dan putih. Gitu. Kemudian kalau persilangan dihibrid berarti dia memiliki dua sifat beda. Contohnya mangga berwarna hijau berbentuk lonjong, hijau lonjong disilangkan dengan mangga kuning bulat. Berarti kan ada dua sifat ya, hijau lonjong dan kuning bulat. Gitu. Jadi itu perbedaannya pada sifatnya. Dan penyakit menurun pada manusia, contohnya pada albino, kemudian hemofili, dan lain-lain. Nah ini, persilangan monohibrida. Yang tadi kakak bilang, berarti persilangan dengan satu sifat beda. Satu sifat beda itu monohibrid. Contohnya, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan bunga merah. Cuma satu sifat ya. Kemudian kucing berbulu putih disilangkan dengan kucing berbulu hitam, satu sifat. Wanita berambut keriting disilangkan dengan laki-laki berambut lurus. Jadi intinya monohibrid cuma satu sifat. Nah, ada yang namanya persilangan monohibrid dominan penuh. Kalau dominan penuh berarti gimana? Dominan berarti dia itu sifatnya yang lebih kuat gitu. Nah, merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Gitu. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesifnya tidak muncul. Gitu. Jadi dominannya akan lebih kuat. Contohnya ini dia. Contohnya persilangan antara bunga berwarna merah dan bunga berwarna putih. Lalu keduanya mengadakan penyerbukan. Nah, bagaimana keturunan F2-nya? Nah, ini yang tadi kakak bilang. Istilah-istilah yang tadi udah kakak jelaskan itu akan sering keluar di persilangan ini. Maupun di persilangan monohibrid atau di dihibrid. Yang pertama, parentalnya berarti induknya. Tadi kan dibilang di soal bunga yang berwarna merah. Bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Nah, di sini karena dia merahnya dominan, maka kita simbolkan genotipnya itu dengan M besar dan putihnya M kecil. Kemudian kita akan menentukan gametnya. Berarti di sini hanya memiliki satu gamet, yaitu M besar. Sedangkan kalau M kecil dia hanya memiliki satu gamet, yaitu M kecil. Kemudian disatukan deh antara keduanya. M besar sama M kecil, berarti ditemukanlah F1-nya atau keturunan pertamanya adalah M besar, M kecil. Jadi hasil dari gamet merah dan gamet putih. Diperolehlah M besar, M kecil. Itu genotipnya. Yang tadi kakak bilang, kalau genotip itu berarti dia ibaratnya hurufnya. Tapi kalau fenotip itu berarti sifatnya. Nah, kalau M besar M kecil berarti sifatnya dia warna
merah, karena di sini sebagai dominan penuh si merahnya. Kemudian untuk mendapatkan F2, maka F1-nya ini atau keturunan pertamanya tadi disilangkan sesamanya. Berarti kan tadi genotipnya M besar M kecil, F1. Berarti di sinilah kita silangkan. Berarti parental keduanya, M besar M kecil, disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, diperolehlah gametnya berarti ada dua. Ada M besar sama ada M kecil. Yang ini juga M besar dan M kecil. Nah, untuk menentukan F2-nya, kita gunakan papan catur kayak gini. Jadi yang atas ini gamet. Tadi kita udah dapatkan gamet M besar dan gamet M kecil. Kemudian di sini juga gamet M besar dan gamet M kecil. Kemudian kita silangkan keduanya. Berarti M besar, dimasukinlah kotak di sini. Kemudian M besar M kecil. Yang ini juga M besar M kecil, yang ini M kecil M kecil. Nah, karena tadi kita lagi membahas dominan penuh, berarti ketika ada M besar, dia sifatnya akan berwarna merah. Berarti yang ini akan berwarna merah, yang M besar M kecil juga merah, M besar M kecil merah, sedangkan M kecil dia akan berwarna putih. Gitu, dia resesif, jadi berwarna putih. Berarti hasilnya gimana? Nah, untuk hasilnya kita bikin perbandingan. M besar dibanding dengan M besar M kecil. Berarti itu perbandingan genotipnya. Nah, perbandingannya gimana? 1 banding 2 banding 1. Karena kan di sini M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, 1, 2. Dan M kecil ada 1. Gitu. Jadi perbandingan 1 banding 2 banding 1. Kemudian ada persilangan monohibrida atau semi-dominan, atau disebut juga dengan intermediate. Jadi kalau yang intermediate itu sifatnya tuh muncul keduanya, gitu. Contohnya pada bunga Antherinum majus, jadi bunga merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Tapi nanti di F1-nya atau di generasi selanjutnya adalah hasilnya berwarna merah muda. Jadi merah muda itu perpaduan antara induk betina dan induk jantannya. Jadi muncul kedua-duanya, hasilnya merah muda gitu. Itu dimaksud dengan semi dominan atau intermediate. Nah, ini contohnya. Contohnya, tanaman mawar berbunga merah disilangkan dengan mawar berbunga putih. Nah, bila dalam perkawinan itu terjadi sifat intermediate, bagaimana perbandingan keturunan sampai dengan F2? Nah, kita tulis dulu dari parentalnya. Tadi parentalnya dijelaskan ya, bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Kita tentukan gametnya atau G. Berarti gametnya merah itu M besar, putih itu M kecil. Karena dia cuma punya satu kan, sama aja nih. M besar, M kecil. Nah, kita dapat deh keturunan pertamanya atau F1. Berarti antara keduanya kita silangkan, dapatlah M besar, M kecil. Karena dia intermediate, berarti sifatnya itu muncul dari keduanya. Maka diperolehlah M besar M kecil ini fenotipnya adalah merah muda atau ros. Gitu. Kemudian kita harus mencari lagi untuk keturunan keduanya atau F2-nya. Maka kita tulis dulu parentalnya. Kan kalau mencari F2 berarti F1-nya itu disilangkan dengan sesamanya. Tadi M besar M kecil F1-nya, berarti M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Dan gametnya berarti ada dua kan? Ada M besar dan ada M kecil. Dan ini juga sama, gametnya berarti M besar, M kecil, hasil dari sini. Nah, kita cari di F2-nya. F2-nya berarti kita bikin pakai papan catur. Atau kalau kalian udah bisa pakai garpu juga nggak apa-apa. Gametnya berarti M besar, M kecil. Di sini juga M besar, M kecil. Nah, disilangkanlah. Berarti hasilnya di sini M besar, M besar. Di sini M besar, M kecil. Hasil dari sini dan dari sini. Yang ini M besar sama M kecil kan.
kemudian yang paling ujung M kecil. Nah, kalau kalian ditanya perbandingan genotip dan fenotipnya, berarti buatnya kayak gini. Kalau genotip kan berarti hurufnya ya. Nah, berarti kita salin tadi. Di sini ada M besar, kita tulis M besar, ada M besar, M kecil, dan M kecil. Kemudian perbandingannya berarti M besarnya ada 1, M besar, M kecilnya ada 2, dan M kecil ada 1. Jadi perbandingan genotipnya, berarti yang ini kalau ditanya, 1 banding 2 banding 1. Nah, perbandingan fenotipnya gimana? Berarti kalau perbandingan fenotipnya kan sifatnya, berarti yang ini warnanya. Merah bunda banding warna putih. Merahnya ada 1, merah bundanya ada 2, dan putihnya ada 1. Berarti 1 banding 2 banding 1. Gitu. Nah, ini contoh perbandingan pada bunga yang intermediate. Nah, tadi kan persilangan dihibrid. Hanya satu sifat. Nah, sekarang ini persilangan dari dihibrid. Berarti ada 2 sifat. Oke, ada 2 karakter. Gitu. Persilangan dihibrid adalah perkawinan yang menghasilkan pewarisan 2 karakter yang berlainan. Misalnya, kamu punya 2 tanaman kacang kapri, yang satu punya sifat dominan ya, berarti yang dominannya adalah bulat kuning, yang lainnya punya sifat resesif, kisut hijau. Kisut hijaunya berarti resesif. Nah, keduanya mengadakan perkawinan. Nah, kita carilah sampai F2-nya berarti. Kita langsung aja ke contohnya, cara mencarinya gimana. Yang pertama parentalnya. Tadi dibilang bulat kuning dan kisut hijau. Dan bulat kuning ini lebih dominan. Kita tulislah di sini B besar, K besar. Kisut hijaunya B kecil, K kecil. Kemudian kita cari gametnya. Berarti kan kalau dari B besar, K besar, gametnya dia hanya B besar dan K besar. Ya. Kalau B kecil, K kecil, berarti gametnya B kecil dan K kecil. Udah deh, hasil F1-nya gimana? Berarti kita satuin deh antara keduanya, kita silangkan. Nah, diperolehlah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti fenotipnya gimana? Kalau tadi dibilang bulat kuningnya dominan, berarti karena di sini ada B besar dan K besar, udah otomatis dia fenotipnya 100% bulat kuning. Kemudian lanjut ke P2-nya. P2 itu kan berarti F1 yang disilangkan dengan sesamanya. Ya. Tadi diperoleh udah F1-nya itu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti kita silangkan. Ini dengan yang ini. Udah, setelah itu kita temukan gametnya. Nah, kalau misalnya ada 2 sifat, cara menyilangkannya adalah seperti ini. B besar disilangkan dengan K besar, berarti diperoleh B besar K besar, kemudian B besar disilangkan dengan K kecil, gitu, diperoleh B besar K kecil, kemudian B kecil disilangkan dengan K besar, dan B kecil disilangkan dengan K kecil. Jadi antara keduanya disilangkan, kedua sifatnya. Nah, diperolehlah ini ditulis. Ini juga sama. B besar dengan K besar, B besar dengan K kecil, B kecil dengan K besar, dan B kecil dengan K kecil. Nanti hasilnya ini. Udah deh, kita cari F2-nya. Cari F2-nya berarti kita menggunakan papan catur. Kita masukkan yang tadi gametnya. Ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Sama, yang ini juga kan. Barulah kita silangkan keduanya. Berarti di kotak yang ini, diperolehlah hasil dari sini dan sini. Ini juga dari sini dan sini. Nah, ini diperoleh B besar, K besar, K besar. Yang ini B besar, K besar, K kecil. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Hasil dari sini dan sini. Gitu. Yang ini berarti B besar, K besar, K kecil. Dan seterusnya. Ketika kalian sudah melengkapi papan catur ini, kemudian kita jabarin. Di sini. Yang pertama kita cari dulu perbandingan fenotipnya. Berarti perbandingan fenotipnya itu dari papan catur tadi. Kita salin.
Tapi kalau yang double atau yang sama-sama nggak perlu, salah satu aja. Contohnya B besar, K besar, K besar, B besar, B besar, K besar, K kecil. Kemudian kita cari perbandingannya. B besar, B besar, K besar, K besar cuma ada satu kan? Nih, B besar, B besar, K besar, K besar cuma ada satu. Kemudian B besar, B besar, K besar, K kecil. Kita hitung ada berapa? B besar, B besar, K besar, K kecil. Ada satu. Kemudian ada 2. Lanjut. B kecil, B kecil, K kecil, K besar, K besar. Ada 1. Dan ada 2. Berarti ada 2 juga. Lanjut sekarang. Yang B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, 1, 2, kemudian 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Oh, ini harusnya B kecil, K kecil, K kecil nih. Ini harusnya K-nya kecil. Udah, kemudian sampai semuanya setelah dijabarkan, berarti kan ini perbandingan genotipnya. Nah, untuk menentukan warnanya gimana? Jadi kalau misalnya kita kan tadi udah melihat dari induknya, bulat kuning itu dominan. Berarti kalau ada B besar dan K besar, berarti dia warnanya bulat kuning. Kalau dia B kecil berarti dia kisut, kalau misalnya dia K kecil berarti hijau. Berarti di sini B besar, B besar, K besar, K besar berarti bulat kuning. Yang ini juga bulat kuning. Yang ini bulat kuning. Ini bulat kuning. Nah, hitung bulat kuningnya ada berapa berarti? Ada 9. Kemudian B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil. Berarti yang ini bulat hijau. Bulat hijau. Yang ini juga bulat hijau. Karena B-nya dominan, sedangkan K-nya itu kan resesif, berarti dia hijau. Bulat hijaunya ada 3. Kemudian kuning. B kecil. Oh, kisut kuning. Kisut kuning, yang ini juga kisut kuning. Berarti ada 3. Kemudian ada kisut hijau, ada 1. Nah, ini perbandingan fenotipnya. Berarti kan kalau fenotip itu sifatnya, warnanya. Berarti perbandingannya ini. Bulat kuning banding bulat hijau, banding kisut kuning banding kisut hijau. Perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini hasil dari perbandingan fenotipnya. Kalau yang atas genotipnya. Gitu. Oke, supaya lebih paham, kakak kasih satu soal lagi yang dihibrid. Kita bahas. Seorang petani mengawinkan sapi betinanya yang bertubuh pendek dan bertanduk panjang. Berarti dia dihibrid ya, karena ada 2 sifat, tubuh pendek dan tanduk panjang. Disilangkan dengan sapi jantan bertubuh tinggi dan bertanduk pendek. Berapakah persentase peluang anak sapi petani tadi yang memiliki ciri bertubuh tinggi dan bertanduk panjang? Nah, yang dominan itu yang tubuh tinggi, tanduk panjangnya ya. Gitu. Berarti tadi parentalnya kan sapi betina yang bertubuh pendek dan tanduk panjang. Kalau tubuh pendek kan berarti dia resesif ya. Berarti pakainya P kecil, P kecil. P kecil, P kecil. Dan tanduknya panjang. Berarti pakai T besar, T besar. Karena panjangnya dia dominan, tanduk panjang. Kemudian, kalau yang satunya bertubuh tinggi. Tinggi itu berarti dominan, P besar, P besar. Dan bertanduk pendek. Berarti T kecil, T kecil. Udah deh, tadi parentalnya kita cari gametnya. G1-nya. Berarti gametnya apa? Hanya ada P kecil dan T besar. Yang ini hanya ada P besar dan T kecil. Kemudian kita dapat deh F1-nya. F1-nya berarti disilangkan keduanya nih. Yang tadi dari gametnya. Ada P besar, P kecil, T besar, T kecil kan? Udah diperoleh, kemudian kita cari ke F2-nya.
kita satukan dulu untuk parentalnya, berarti F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti F1 disilangkan dengan F1. F1-nya kan tadi P besar, P kecil, T besar, T kecil. Berarti kita turunkan. Udah diperoleh, udah didapet, kita cari gametnya. Sama kayak tadi cara mencari gametnya kalau pada dihibrid. Berarti P besar disilangkan dengan T besar, kita tulis. P besar disilangkan dengan T kecil, kita tulis. Kemudian P kecil disilangkan dengan T besar, kita tulis. P kecil disilangkan dengan T kecil, kita tulis. Yang ini juga sama, P besar T besar, P besar T kecil, P kecil T besar, P kecil T kecil. Ketika udah diperoleh gametnya, barulah kita masuk ke F2-nya. Cara mudahnya kita coba lagi dengan papan catur. Kita salin deh di gametnya. Udah kita salin, kita silangkan. Berarti yang tadi hasil pertamanya P besar T besar disilangkan dengan P besar T besar, maka diperoleh anaknya P besar T besar T besar. Yang ini P besar T besar sama P besar T kecil, berarti P besar T besar T kecil. Yang ini P besar P kecil T besar T kecil, dari sini dan dari sini. Pokoknya kalian bisalah ini. Udah kita silangkan sampai ujung nih, sampai berarti udah P kecil T kecil T kecil. Nah, kita balik lagi ke soal. Tadi kan di soal ditanyakan persentase peluang anak sapi petani yang memiliki ciri bertubuh tinggi dan bertanduk panjang. Berarti kan kalau bertubuh tinggi, bertanduk panjang itu yang sifatnya itu dominan. P besar strip, T besar strip. Jadi bisa P besar yang ininya di stripnya ini bisa P besar P kecil, yang ini bisa T besar T kecil. Yang penting di huruf pertamanya itu P besar dan T besar. Itu berarti dia bertubuh tinggi, bertanduk panjang. Nah, ini yang udah kakak warnain merah, berarti dia itu sifatnya bertubuh tinggi, bertanduk panjang. Kita hitung ada berapa? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan satu lagi nih, 9. Ada 9 ya. Nah, gimana cara menghitung persentase? Berarti tadi yang bertubuh tinggi, bertanduk panjang kan ada 9. Jumlah anaknya ada berapa? Ada 16. Kamu hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti kan total anaknya 16. Maka dihitunglah persentasenya 9 yang ditanyakan tadi per 16 jumlah anaknya dikalikan 100%. Maka diperoleh hasilnya 56,25%. Jadi, anak sapi yang bertumbuh tinggi bertanduk panjang adalah 56,25%. Nah, inilah cara melakukan perhitungan pada persilangan dihibrid. Oke, sekian pemaparan materi pewarisan sifat monohibrid dan dihibrid pada kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.